Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risala wa ja'alna wa ashab ruqya wa hadhihi al ummah barzukina bi sihhati wa salama wa sa'adati wa rabitah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Para pemirsa Al-Wafa TV dan para pendengar Ahbabul Mustafa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Ruqyah Nabawiyah. Kali ini kita sedikit membahas persepsi Ruqyah Nabawiyah yang disalahpahami oleh sebagian orang. Ruqyah Nabawiyah yang disalahpahami oleh sebagian orang. Masih digaung-gaung sebagian muslimin, saudara-saudara kita, bahwa ruqyah ini bukan praktek pengobatan aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ruqyah ini praktek pengobatannya selain aswaja, ya, dari kalangan Salafi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Juga ada yang mengatakan tidak perlu ruqyah massal, tidak perlu mengadakan ruqyah massal di masjid, cukup melakukan sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, perbanyak sholawat. Tidak perlu ruqyah-ruqyahan atau tidak perlu mendatangi ruqyah di dalam masjid, begitu. Ada juga yang berpersepsi bahwa ruqyah ini justru membuka lubang dalam tubuh ini sehingga memancing atau mendatangkan jin di luar ke dalam tubuh sehingga penyakitnya bertambah parah, gitu. Bagaimana sih sebenarnya persepsi ruqyah itu dalam kacamata syariat Islam, dalam pandangan fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Telah dibahas oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan para ulama-ulama lainnya, juga Imam Ghazali, ya, dan para ulama kontemporer seperti Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj. Maka sudah sangat jelas bahwasannya ruqyah itu termasuk daripada ajaran Islam. Ruqyah itu termasuk daripada ajaran Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan, meskipun pada awalnya dulu pernah dilarang, ya, sebagaimana kita telah bahas pada kesempatan sebelumnya. Tetapi para ulama kita, ya, bahkan menghukumi bahwa ruqyah itu sunnah, ya. Ruqyah itu penting sekali, apalagi di masa saat ini menjadi satu kebutuhan masyarakat, menjadi satu kebutuhan di masyarakat yang sangat andil di dalam kekuatan dan kesehatan kaum muslimin muslimat, begitu. Apa sih pentingnya pengobatan secara ruqyah atau pengobatan, kita bisa bilang pengobatan spiritual, pengobatan agama, ya. Dan bagaimana yang sesungguhnya metode
mekanisme prosedur di dalam ruqyah yang diperbolehkan dalam syariat Islam, ruqyah nabawiyah. Ada satu kisah dalam kitab Muwatta dinilai sahih di sini oleh Imam Malik, bahwasanya pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terkena sihir. Beliau sampai sakit lama sekali, ya. Beliau sakit sampai tidak bisa bangun. Kemudian ada seorang laki-laki, rajulun sindiyun, seorang laki-laki dari Pakistan, Sindi, datang dan mengatakan, mungkin itu seorang tabib, ya, yang sedang mendiagnosa Sayyidatuna Aisyah, dan mengatakan, annaki matbubah, sesungguhnya engkau ini matbubah, ay mashurah, engkau sesungguhnya ini disihir. Wahai Aisyah, wailun liman tabbani, celaka siapa yang berani menyihirku. Maka orang ini mengatakan, jariyatun, seorang budak perempuan yang engkau mau merdekakan nanti setelah engkau wafat, budak mudabbar, ya. Dan sekarang ini pangkuannya sedang dikencingi oleh seorang bayi. Kemudian didatangi oleh Sayyidatuna Aisyah si budak itu, dan ternyata betul lagi sedang membersihkan kencing bayi. Kemudian langsung Sayyidatuna Aisyah bertanya, hal anti sahartini, apakah kamu menyihirku? Si budak perempuan itu menjawab, na'am, iya. Dimana? Kenapa engkau menyihirku? Uhibbul itqa, aku pingin engkau merdekakan. Artinya pingin dimerdekakan secepatnya, nggak nunggu wafat. Budak mudabbar gitu. Marah kan Sayyidatuna Aisyah, akhirnya dijual itu budak dan dimerdekakan gitu. Kemudian nggak berapa lama istakat Anna Aisyah istakat masya Allah antastaki. Dalam hadis itu dikatakan Sayyidina Aisyah ini sakit luar biasa dengan masa yang begitu lama karena sihir si budak perempuan tersebut. Ya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bermimpi bahwa disuruh mandi dengan 3 sumur yang berbeda dicampur, lalu airnya itu dibuat mandi. Nah, kemudian beliau bangun dan bertanya kepada sahabat yang lain, maka sahabat yang lain mencari 3 sumur itu dan didapatkan betul ada. Lalu dari 3 sumur itu dijadikan satu dan diberikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah menjadikan air itu untuk mandi dan tidak lama sembuh. Seketika itu fasufiyat, maka Sayyidatuna Aisyah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada banyak pelajaran, ya, bahwasanya selevel Sayyidatuna Aisyah bisa kena sihir, ya, selevel wanita soleha seperti Sayyidatuna Aisyah bisa kena sihir, apalagi kita, ya, apalagi seorang perempuan. Kemudian yang kedua, di sini ada cerita seorang yang bisa mengetahui bahwa Sayyidatuna Aisyah ini kena sihir. Di dalam hadis itu tidak ada nas secara shar'i bahwa lelaki ini mendiagnosa terlebih dahulu, apa langsung melihat Sayyidatuna Aisyah langsung bisa mengetahui bahwa dia kena sihir gitu. Maka spekulasi para ulama ini banyak tafsiran. Orang ini menggunakan khodam jin sehingga bisa mengetahui bahwa Sayyidatuna Aisyah ini kena sihir gitu. Bahkan orang tersebut bisa mengetahui siapa yang menyihirnya.
ya, yaitu budaknya Sayyidatuna Aisyah yang kepingin dimerdekakan tapi nunggu Sayyidatuna Aisyah wafatnya. A'tagat an-dubur, yaitu dimerdekakan setelah Sayyidatuna Aisyah wafat, otomatis merdeka. Itu. Maka dia pingin cepat, akhirnya nyihir Sayyidatuna Aisyah dan bisa mengetahui bahwa si budak itu sedang diompoli oleh seorang bayi. Ciri-cirinya fawasafa na'tiha kadza. Dalam hadis Muwatta tersebut, si orang ini menyifati si budak ini sifatnya begini, dan dia sekarang sedang diompoli oleh seorang bayi. Dan ternyata betul, setelah didatangi oleh Sayyidatuna Aisyah, betul di dalam riwayat yang lain di rumahnya tetangga, ternyata betul budak itu sedang diompoli oleh bayi. Dipanggil, kemudian sebentar aku mau bersihkan kencingnya bayi ini. Setelah dibersihkan, Sayyidatuna Aisyah bertanya, As-saharat ini betul kamu menyihirku? Naam, ya. Itu. Ini tidak dijelaskan secara sharih dalam hadis itu apakah didiagnosa terlebih dahulu, apakah langsung tanpa diagnosa bisa mengetahui orang itu ya bahwa itu kena sihir, apakah pakai jin, hodam jin dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Artinya di sini hikmah berikutnya ya, poin berikutnya bahwa Sayyidatuna Aisyah mempercayai omongan orang itu. Mempercayai omongan orang itu tapi tidak langsung bertindak. Beliau langsung klarifikasi kepada yang bersangkutan. Beliau langsung tabayun kepada si budak tersebut. Didatangi langsung, betul kamu yang menyihirku? Nggak langsung bertindak, tapi tabayun terlebih dahulu. Ya, makanya jika ada statement, nggak usah percaya kepada orang yang mengatakan ini orang kena sihir. Lah, kamu mau berbicara apa dengan Sayyidatuna Aisyah? Kamu mau ngomong apa? Kok sudah bisa percaya sama orang tersebut katanya kena sihir? Kenapa dipercaya? Kamu mau bilang Siti Aisyah ini bodoh? Siti Aisyah ini nggak percaya Allah, tidak percaya Rasulullah sebagai suaminya, sebagai Nabi, langsung mempercayai orang tersebut begitu. Dan juga ada hikmah di sini bahwasanya tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan ruqyah. Ternyata bisa disembuhkan dengan mandi 3 air sumur. Dalam hadis Muwatta tersebut ya, ada ulama yang berspekulasi bahwasanya sihirnya Sayyidatuna Aisyah ini berkaitan dengan air, sehingga sangat ampuh, sangat mujarab jika diobatkan dengan mandi dengan air. Sehingga banyak para praktisi menggunakan metode mandi dengan beberapa air sumur atau air hujan atau air yang dicampur dengan bidara ya, karena merujuk kepada hadis ini dan lain sebagainya ya. Bahkan Sayyidatuna Aisyah itu dapat obat itu lewat mimpi. Dapat lewat mimpi, disuruh mencari 3 sumur tadi itu, kemudian beliau bangun dan menyuruh beberapa sahabat untuk mencari 3 sumur itu ya, abaran thalatha ya, sumber mata air 3 kemudian didapati dan dibuat mandi oleh Sayyidatuna Aisyah ya. Memang tidak semua penyakit ini langsung sembuh dengan ruqyah. Ada beberapa penyakit ya, medis, non medis yang Nabi SAW merekomendasikan dengan pengobatan-pengobatan secara alami, secara medis, diantaranya madu ya. Misal ada salah satu hadis ya, sahih muttafaq alaih kalau tidak salah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ada seorang sahabat yang mengatakan inna akhi istalagathu batnuh. Ada yang mengatakan inna akhi yastaqi batnah. Wahai Rasulullah, saudaraku ini mengeluhkan perutnya mencret. Istalagathu batnuh, mencret ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan iskihi asalan, minumkan madu. Diminumkan madu, kemudian datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, saudaraku masih sakit perutnya. Maka Nabi mengatakan iskihi asalan, minumkan madu. Kemudian datang lagi yang ketiga kalinya,
"Ya Rasulullah, saudaraku ini masih sakit perutnya. Iskihi asalan." Minumkan madu. Maka diminumkan madu. Terus keempat kalinya, "Ya Rasulullah, inna akhi masih sakit. Izalagatu batnuh." Perutnya masih sakit. Yang keempat ini. Maka Nabi SAW menjawab, "Sadaqallah wa kadhiba batnu akhik." Sungguh benar Allah dan dusta perut saudaramu itu. Iskihi asalan, minumkan madu. Maka diminumkan madu yang kelima kalinya, baru sembuh. Nah, baru sembuh. Artinya apa? Mungkin yang pertama, kedua, ketiga, empat kurang yakin dengan perintah Nabi. Sampai Nabi mengatakan, "Shadaqallah, Allah itu maha benar. Enggak mungkin bohong bahwa madu itu syifaan linnas." Ya, bermacam-macam warna, mukhtalifun alwanu, tapi itu fungsinya syifa'un linnas, kesembuhan untuk manusia. Bermacam-macam pendapat, karakter dalam ahlu sunnah wal jamaah, bermacam-macam metode dalam ahlu sunnah wal jamaah, tetapi syifa'un linnas, semuanya itu obat untuk manusia. Maka ini menjadi salah satu alternatif juga, bahwasanya kalau sakit perut maka minumkan madu, ya kan? Nabi nggak mengatakan ruqyah, tidak. Juga ada hadis Nabi mengatakan, innal humma min fahi jahannam fa abriduhu bil ma. Sesungguhnya demam itu termasuk dari uapnya api jahanam, api neraka. Fa abriduha bil ma, maka sembuhkanlah dengan air, kompres begitu. Ya. Ada lagi orang-orang dusun Badawi datang, "Ala natadawa ya Rasulullah, bolehkah kami berobat dengan secara obat-obatan alami medis wahai Nabi?" Maka Nabi mengatakan, "Tadawu fa innallaha khalaqa da'an illa ja'ala lahu dawa." Silakan kalian berobat ke dokter, maksudnya. Silakan. Kenapa? Karena Allah tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah juga menjadikan obat dan penawar dari penyakit tersebut. Begitu. Dan juga suatu hari Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah, istri beliau. Kemudian melihat Sayyidatina Aisyah sedang sakit, diobati seorang perempuan. Dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha wa fi imra'atun tu'alijuha wa tarjiha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alijiha bi kitabillah." Nabi pernah datang ke rumah Sayyidatina Aisyah dan melihat bahwa Sayyidatina Aisyah sedang diobati. Maka Nabi mengatakan, "Alijiha bi kitabillah." Obati dia dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an gitu. Ya, disuruh Sayyidatina Aisyah ini obatnya pakai Al-Quran. Mungkin dia ngobatin mijat atau bagaimana, maka Nabi SAW memerintahkan obati Aisyah dengan Al-Quran, begitu. Jadi banyak momen-momen, situasi-situasi di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita kondisinya. Orang yang sakitnya begini, obatnya begini. Orang yang sakitnya ini, obatnya begini. Orang yang kena ain. Bahkan Sayyidina Aisyah pernah mengatakan, "Inna Nabi SAW ya'muruni an astarqiya minal ain." Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan aku untuk diruqyah diriku dari penyakit ain. Begitu. Maka ini menjadi dasar bahwasanya penting sekali ruqyah dan memiliki andil di dalam pengobatan secara Islam, secara spiritual, ya, dan ini penting sekali. Adapun statement yang mengatakan orang-orang yang ruqyah ini pikirannya rupiah, pikirannya mereka ini fulus dan lain sebagainya, ini statement yang keliru dan salah. Kenapa? Secara hukum fikih saja diperbolehkan kita mengambil upah, diperbolehkan kita mengambil upah dari ruqyah. Inna ahad ma akhadtum bihi kitabullah, inna ahad ma akhadtum bihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling berhak kamu ambil itu adalah kitabullah. Ya, ini berkaitan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika datang ke satu daerah, tidak ada yang mau menjamu
kemudian satu suku di situ, ketua suku di situ kena sengatan kalajengking. Maka utusan kepala suku itu datang kepada para sahabat, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri di situ. Siapa di antara kalian yang bisa menjampi-jampi ketua sukuku sedang kena sengatan kalajengking? Aku tidak akan menjampi ketuamu kecuali kamu menjamu kami. Akhirnya disepakati dan dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Al-Fatihah 7 kali dan sembuh seketika. Maka Abu Sa'id Al-Khudri dikasih upah kambing. Ini dengan jelas Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi ini, meminta upah dari rukyahnya itu. Kemudian para sahabat ini, ayo bagi-bagikan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, tunggu dulu, kita datang ke Nabi dulu ya, kita tanya-tanya dulu, ini gimana hukumnya. Maka datang ke Nabi, diceritakan sama Nabi. Nabi menjawab, dari mana kamu tahu bahwa surat Fatihah ini termasuk wasilah untuk bacaan ruqyah gitu. Ayo bagi-bagi kambingnya kepadaku, kata Nabi SAW. Dalam ayat yang lain, inna ahad ma akhadtum bihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling berhak kamu ambil adalah dengan kitab Allah. Dari hukum fikih saja diperbolehkan mengambil upah. Tetapi ketahuilah, di KBRA Keluarga Besar Ruqyah Aswaja tidak mematok upah, bahkan lebih banyak memberikan biaya kepada orang-orang yang datang kepada kami. Bahkan lebih banyak berkorban mengeluarkan biaya untuk orang-orang yang datang kepada kami. Ada pasien jauh, jaraknya 60 kilo, kita datangi karena dia butuh bantuan kami, kita nyewa mobil. Sewa mobil, kemudian sewa mobil 300.000 waktu itu. Kemudian belum bensinnya, belum bayar supirnya, waktu itu belum punya mobil. Kemudian nyampe di sana orangnya nggak mampu. Tapi kami bilang bahwa nggak usah bayar. Tapi dia tetap mau bayar dan diberikan kepada kami. Ketika kami buka cuma 50.000. Tidak sebanding dengan upaya kami menyewa mobil, bayar supir dan lain sebagainya, begitu. Lebih banyak kami berkorban untuk para pasien. Bahkan banyak kita berikan pengobatan gratis, upah gratis, dan juga kita kasih uang untuk lebih lanjut pengobatan medisnya dan lain sebagainya gitu. Maka ruqyah ini umum sebenarnya, tetapi yang tidak boleh ya, ruqyah yang mengandung kesirikan, ruqyah bukan dengan bacaan-bacaan yang dipahami maknanya, ruqyah bukan dengan Al-Quran, dzikir dan lain sebagainya ya, maka ini ruqyah yang terlarang. Ruqyah dengan bacaan yang nggak tahu maknanya, di situ kemungkinan ada kekufuran. Maka ini yang dilarang oleh para ulama kita, begitu. Apalagi ruqyahnya ini mengandung provokasi. Kamu ini ada jin karena sering mengamalkan salawat nariyah, kamu banyak dimasuki jin karena sering maulidan, sering istighosan dan sebagainya. Ini ruqyah yang provokator. Kita mengkonter ruqyah yang seperti itu ya. Mudah-mudahan hal ini bisa dipahami ya. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa Al-Fatih TV dan juga para pendengar radio Dakwah Mustafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Sangat jelas sekali